Saat ini ada 820 juta orang yang terlilit utang di negara ini. Anda tidak salah dengar, 820 juta. Di antara mereka, 400 juta orang menghadapi masalah tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Apa artinya ini? Ketika Anda berjalan di jalan, kecuali lansia dan anak-anak, pada dasarnya semua orang terlilit utang. Dan 1 dari setiap 2 orang menghadapi masalah tidak mampu membayar kembali. Bukankah angkanya luar biasa? Hampir semua orang terlilit utang. Saya ingin tahu apakah Anda salah satunya. Jumlah orang yang terlilit utang akan memecahkan rekor lagi. Jumlah ini di China telah meningkat dari lebih dari 800 juta menjadi 900 juta, dengan total utang lebih dari 2,8 miliar dolar. Jumlah rumah yang disita diperkirakan meningkat 5 juta pada tahun 2025. Harga rumah saat ini stagnan dan situasi ketenaga kerjaan mengkhawatirkan dan lingkungan kewirausahaan bahkan lebih buruk. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, pertanyaan yang sangat praktis. Jika Anda dapat menemukan seorang teman di sekitar Anda yang tidak memiliki hipotek, tidak ada pinjaman mobil, tidak ada pinjaman online dan bahkan tidak ada kartu kredit dan orang ini masih memiliki beberapa tabungan di sakunya, kecuali lansia dan anak-anak, berapa banyak orang di masyarakat yang seperti ini sekarang? Sekarang perusahaan tutup, bisnis bangkrut, dan sekarang bahkan hidup saya sendiri telah menjadi masalah. Saya lahir pada tahun 1970-an dan tahun ini saya berusia 53 tahun. Saat ini saya terlilit utang sebesar 2,23 juta. Ketika saya makmur sebelumnya, saya memiliki 7 restoran waralaba di Guangzhou secara bersamaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berada di posisi saya hari ini. Ekonomi China sedang menghadapi jalan buntu. Kekayaan kecil keluarga China yang terkumpul selama beberapa dekade terakhir semuanya sia-sia. Masalah yang lebih besar yang dihadapi seluruh masyarakat adalah bahwa sejumlah besar orang telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka, dan mereka telah menanggung utang besar yang membuat hidup banyak orang putus asa. Dalam episode ini, mari kita diskusikan keparahan situasi utang nasional China. Sekarang, mari kita lanjutkan. Saya mungkin orang yang paling mengsengsara di antara mereka yang lahir di tahun 1990-an. Saya Acau, 34 tahun dan saya berutang 510 ribu dolar. Saya memulai bisnis sendiri pada usia 18 tahun, menghasilkan uang pertama saya pada usia 21 tahun, mengendarai Audi A6 pada usia 24 tahun dan beralih ke BMW seri 7 pada usia 27 tahun. Pada puncak karir saya memiliki 3 perusahaan, lebih dari 200 karyawan dan 2 restoran yang penuh setiap hari. Tetapi kegilaan pada akhirnya akan menyebabkan bencana. Saya berinvestasi secara membabi buta dan mempercayai teman-teman. Akibatnya, saya terkena utang lebih dari 410 ribu dolar. Kartu kredit saya menunggak dan panggilan penagihan membanjiri buku alamat saya. Bahkan wanita yang telah bersama saya selama 10 tahun pergi. Pasar real estate China telah dalam keadaan memburuk dengan cepat sejak 2018. Banyak pemasok dalam rantai industri telah jatuh ke dalam utang besar karena dalam lingkungan yang kompetitif, pemasok seringkali menyediakan bahan di muka dan dibayar setelah pembangun menerima pembayaran dari pembeli rumah. Industri real estate runtuh dan saya berutang 400 hingga 500 ribu dolar. Saya sangat depresi sehingga saya ingin melompat dari gedung untuk mengakhiri hidup saya. Jika Anda merasa tidak sanggup untuk hidup, maka lihatlah hidup saya. Pada tahun 2018, suami saya dan saya masih melakukan bisnis di Chengdu. Ketika lingkungannya menguntungkan, kami dapat menghasilkan lebih dari 1,4 juta sebulan dan keuntungan kami lebih dari 140 ribu dolar sebulan. Karena pandemi selama 2 atau 3 tahun, seluruh lingkungan telah menurun tajam. Pada saat itu, banyak pembangun dan pengembang yang sedang membangun membutuhkan banyak bahan. Kami tidak punya banyak uang, jadi kami meminjam uang dan menyediakan banyak bahan tanpa pembayaran mereka. Namun, setelah bangunan selesai, tidak ada yang punya uang dan tidak ada pembeli untuk rumah-rumah baru itu. Bunga pinjaman bank semakin tinggi karena 1, 2, 3, 4 pembangun tidak dapat membayar. Kemudian semuanya tidak dapat membayar. Kami berutang 400 hingga 500 ribu dolar. Lalu kami menjual mobil di rumah. Setelah 2 atau 3 tahun, kami masih berutang lebih dari 140 ribu dolar. Apakah Anda melihat mangkuk nasi di tangan saya? Dan 28 dolar ini yang diberikan kepada saya oleh bibi saya yang terkasih. Ketika saya tiba di Provinsi Henan, saya awalnya berencana mengundang keluarga bibi saya untuk makan malam. Sebelum saya terlilit utang, kedua keluarga kami memiliki hubungan yang dekat. Bibi saya membuka beberapa pabrik furniture di sini, dan bisnisnya juga sangat bagus dengan pendapatan tahunan ratusan ribu yuan.
Ketika mereka baru memulai bisnis, saya pergi ke bank untuk membantu mereka mendapatkan pinjaman lebih dari 300.000 dolar. Sejujurnya, saya datang ke sini kali ini untuk melihat apakah mereka dapat membantu saya menemukan pekerjaan yang bisa saya lakukan. Tapi saya menemukan bahwa itu masih terlalu bodoh. 89年，36岁，负债570万。 Lahir tahun 1989, 36 tahun dengan utang 800.000 dolar, angka yang sangat menguntungkan. Tahukah Anda apa hal yang paling sulit bagi seorang debitor? Ketika Anda baru saja menyesuaikan mentalitas dan keadaan Anda. Kreditur Anda mungkin tiba-tiba menelepon Anda lagi dan sangat mendesak Anda untuk membayar utang. Dan kemudian Anda akan merasa bingung lagi. 好像不知所措吧。 抓了，把所有欠钱的负债人。 Jika Anda ingin menangkap semua debitur, silakan saja. Jika kami ditangkap, kami tidak akan dibombardir dengan panggilan penagihan setiap hari. Kita tidak perlu khawatir kontak kita diganggu, dan kita tidak perlu khawatir dari mana mendapatkan uang. Saat ini lebih dari 400 juta orang di negara ini menghadapi utang yang menunggak, dan lebih dari 10 juta individu telah dicap sebagai tidak jujur. Jika Anda memenjarakan kami semua, apakah utang akan hilang? Lihat betapa sulitnya hidup sekarang. Toko-toko di jalanan tutup satu persatu, dan perusahaan yang dulunya makmur runtuh dalam semalam. Berapa banyak orang yang bangun dan mendapati diri mereka tanpa pekerjaan. Beberapa ahli di sisi lain mengabaikan masalah besar kemerosotan ekonomi dan kesulitan kerja, dan merenungkan bagaimana menambah beban pada debitur setiap hari. Menurut statistik Nielsen, tingkat utang di kalangan anak muda di China mencapai 86,6%. Anak muda yang disebutkan di sini mengacu pada orang berusia 16 hingga 59 tahun. Dengan kata lain, dalam kelompok ini setidaknya 8 dari 10 orang terlilit utang, dan mereka yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an merupakan mayoritas. Tidak hanya tingkat utang yang tinggi, tetapi jumlah utang juga sangat besar. Banyak orang bingung siapa yang bertanggung jawab atas utang nasional ini. Setiap orang menanggung banyak utang dan satu-satunya pekerjaan yang tersisa adalah makanan dan pengiriman ekspres. Dan mereka menghasilkan lebih sedikit dari yang mereka belanjakan. Semakin banyak orang menganggur dan mereka menyerah atau berbaring. Rasanya hidup semakin seperti penipuan besar-besaran tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. 我今天就脱光了给你们看。 Saya akan telanjang hari ini untuk Anda lihat. Saya lahir pada tahun 1974 dan tahun ini saya berusia 50 tahun. Ketika saya berada di puncak, 5 toko saya memiliki total puluhan juta dolar pendapatan. Saya membeli 4 kondominium tahun itu, tetapi hal-hal tidak pernah berjalan sesuai rencana. Setelah epidemi, bisnis di toko saya memburuk dari hari ke hari. Saya tidak dapat lagi membayar hipotek dan salah satu kondominium saya telah dilelang. 套已经被法拍了。 出了社会才知道。 Saya menyadari bahwa setelah saya memasuki masyarakat, 28 dolar orang tua saya berikan kepada saya. Saya harus mengantar makanan selama 12 jam untuk mendapatkan uang. Punggung dan pinggang saya sakit setiap hari. Sekarang saya bahkan tidak menonton video, mengambil foto yang bagus, membalas pesan, dan memiliki lebih sedikit teman. Jika saya diberi kesempatan lagi, saya pasti akan mencoba kuliah daripada melangkah ke masyarakat ini ketika saya remaja dan berjuang di dalamnya dan berkeliaran untuk mencari nafkah dalam hujan deras seperti itu. 出来干嘛嘛？就是这样。 Mengapa pergi dari kampung halaman Anda? Anda lihat sekarang pekerja migran seperti kubis busuk di jalanan. Tidak ada yang menginginkan mereka. Banyak yang mencari pekerjaan musim panas. Gelombang besar menyapu pasir, pasir ada di mana-mana. 9块钱1个小时。 1,2 dolar per jam. Apakah menurut Anda 1,2 dolar adalah yang paling tinggi untuk pekerjaan musim panas? Silahkan tonton videonya. Pasar tidak bagus tahun ini. Semuanya 80 sen. Anda bisa melakukannya atau tidak. Semuanya 80 sen. Melihat pekerja musim panas ini seperti melihat anak-anak Anda sendiri. Perasaan sedih menyelimuti saya. Ini bukan tahun 2005, tapi 2025. Lingkungan ekonomi tahun ini benar-benar buruk.
Saya tidak tahu apa yang salah dengan dunia ini. Rasanya seperti China baru telah dibebaskan, kan? Saya menemukan perusahaan yang membayar $2 per jam dan memiliki shift siang yang panjang, tetapi mengharuskan orang untuk berdiri dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam, kadang-kadang bahkan sampai jam 10 malam. Mereka bercanda bahwa mereka adalah sapi dan kuda, tetapi bahkan lebih buruk. Anda harus berdiri sampai jam 10 malam dan hanya mendapatkan $2 per jam. 今年是大环境。 Bisakah saya masih menghidupi keluarga saya di lingkungan tahun ini? Saya belum bekerja selama 40 hari sejak saya pergi. Saya dipanggil untuk bekerja pagi ini, tetapi saya diberhentikan setelah bekerja selama 2 jam. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Saya tidak makan nasi untuk makan siang hari ini. Rekan-rekan saya telah melarikan diri. Namun saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan jika saya meninggalkan pabrik ini. Kong Yiji adalah protagonis fiksi dari novel terkenal yang hidup di Republik China. Buku pelajaran sekolah menengah CCP menggunakan Kong Yiji sebagai contoh tipikal untuk mengecam betapa sengsaranya kaum intelektual berjubah panjang sebelum partai membebaskan seluruh rakyat China. Namun, kaum muda saat ini tiba-tiba menemukan bahwa mereka adalah Kong Yiji. Saya tidak takut ditertawakan. Saya lahir pada tahun 2001 dan telah bekerja selama 2 tahun. Saya bekerja sampai sore setiap hari, saya dalam keadaan setengah mati. Saya merasa bahwa dunia ini adalah penipuan besar-besaran. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya diajari untuk belajar dengan giat dan kuliah. Jika saya kuliah, saya akan memiliki masa depan yang cerah dan pekerjaan yang layak. Untuk keluarga biasa seperti saya, meskipun orang tua saya tidak menjual semuanya, mereka mencoba yang terbaik dan akhirnya membayar pendidikan kuliah saya. Saya mengenakan jubah panjang yang disebut-sebut dan menyelesaikan transisi dari seorang petani menjadi seorang intelektual. Setelah lulus kuliah, orang tua dan anak-anak saya merasa bahwa hari-hari sulit telah berakhir. Namun masyarakat ini menertawakan kami orang-orang biasa sebagai Kong Yiji dan mencemooh kami karena tidak bisa melepas jubah panjang kami, mengatakan itulah alasan mengapa kami tidak bisa menghasilkan uang, haha. Saya sekarang dapat sepenuhnya memahami mengapa kaum muda saat ini tidak menginginkan anak, karena lingkungan saat ini benar-benar buruk. Sulit bagi setiap orang untuk mencari pekerjaan dan sulit untuk menghidupi diri sendiri dengan gaji yang minim. Berdiri di era ini, setiap orang adalah setitik debu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan baru. Membesarkan anak tidak seperti apa yang dikatakan generasi yang lebih tua sebelumnya, bahwa itu hanya masalah memiliki sepasang sumpit ekstra di rumah. Sama sekali tidak seperti itu, dibutuhkan banyak uang dan energi untuk menemani pertumbuhan anak. Dan proses membesarkan penuh dengan ketidakberdayaan. Kaum muda selalu menjadi kekuatan utama pembangunan ekonomi. Namun dalam beberapa tahun terakhir ekonomi China telah menurun. Kesempatan kerja semakin sedikit dan upah telah mundur. Bahkan jika ada pekerjaan, mereka harus menghadapi segala macam persaingan yang kejam dan penderitaan bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam 6 hari seminggu yang membuat kaum muda lebih bingung dan cemas. Lihatlah situasi ketenaga kerjaan di China tahun ini. Misalnya, lulusan dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum pergi bekerja di toko teh susu. Sementara lulusan dari Universitas Tsinghua dan Universitas Peking pergi mengantar makanan. Banyak mahasiswa menganggur setelah lulus. Tidak ada yang menanggapi ratusan resume yang mereka kirim atau gaji terlalu rendah, dan banyak orang tidak dapat menghidupi diri sendiri. Beberapa netizen tanpa daya mengatakan bahwa mereka kadang-kadang benar-benar menjengkelkan dan lelah, bukan karena mereka memiliki temperamen buruk. Mereka terlalu lelah dan di bawah tekanan terlalu banyak. Ada terlalu banyak hal yang harus ditanggung dalam hidup. Berkali-kali mereka berpura-pura acuh tak acuh di permukaan, tetapi pada kenyataannya mereka memiliki terlalu banyak kepahitan dan ketidakberdayaan di hati mereka. Tahukah Anda kelompok mana yang paling tidak beruntung di China? Jack Ma pernah berkata bahwa rumah akan semurah bawang di masa depan. Orang-orang yang tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil seharga 70 atau 80 ribu menderita sekarang karena mereka membelinya dengan pinjaman. Sekarang jika krisis datang dan mempengaruhi pendapatan mereka, hipotek dan pinjaman mobil beberapa ribu per bulan akan menjadi pisau memotong daging mereka sedikit demi sedikit. Bisnis bagus tahun lalu, tetapi tiba-tiba tidak ada pelanggan yang datang tahun ini. Saya telah menjalankan toko fisik selama lebih dari 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya merasa begitu nyata bahwa bisnis sangat buruk. Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah berpikir untuk menyerah berkali-kali dan menutup toko. Tetapi saya tidak mau melakukannya. Saya tidak rela membiarkan upaya saya selama lebih dari 10 tahun sia-sia. Anda tahu, tentu saja selain merasa tidak adil, saya juga bingung karena saya menemukan bahwa jika saya menutup toko, saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan.
Haruskah saya bersaing dengan para pemuda yang baru lulus kuliah untuk pekerjaan? Saya pikir itu ironis. 我感觉现在这个社会， Saya merasa bahwa di masyarakat saat ini, mahasiswa biasa seperti saya tidak dapat lagi menemukan pekerjaan yang bagus. Setelah saya lulus kuliah, saya bergabung dengan perusahaan milik negara besar di kota kami. Ketika saya di sekolah, saya melihat orang-orang yang bekerja di drama TV, di mana setiap orang memiliki mejanya sendiri. Tetapi saya tidak menyangka bahwa departemen tempat saya bergabung bahkan tidak akan memiliki kantor. 室都没有。 广西人帮广西人啊。 Orang Guangxi membantu orang Guangxi. Saya, Akun, dari Provinsi Guangxi. Jangan keluar mencari pekerjaan musim panas. Upah telah turun di bawah 1 digit. Mahasiswa menyelesaikan studi mereka dengan sekantong uang hasil jerih payah orang tua mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak. Apa tujuan membiarkan mereka kuliah? Apakah untuk memecahkan masalah pekerjaan guru universitas dan pedagang di sekitar perguruan tinggi? 天塌了，兄弟们！哇，学院后面 Langit runtuh, saudara-saudara. Wow, ada jalan di belakang perguruan tinggi. Semua restoran take away ini telah tutup dan meminta untuk dialihkan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Lihat, ada setidaknya 20 take away. Semuanya telah tutup atau dialihkan. Ya Tuhan, ini semua restoran take away. Semuanya harus dialihkan. 全是外卖店都要转让。妈的，早上起来天塌了。 Langit runtuh ketika saya bangun pagi. Saya baru saja mendaftarkan keanggotaan sekitar sebulan yang lalu dan gym kabur. Saya akan memindahkan barang-barang di malam hari dari gym, saudara-saudara. Sekian untuk hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, silahkan beri kami jempol, subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan dengan teman. Kami menghargai dukungan Anda dan sampai jumpa lagi.